Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, jelang lawan Gajah Perang, Garuda Muda diuntungkan. Deretan pemain Thailand yang wajib diwaspadai. Sintayong temukan komposisi terbaik. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tuan rumah Thailand pada babak semifinal Piala AFF U23 2023 yang pada akan digelar di Stadion Provinsi Rayong pada Kamis 24 Agustus malam. Jelang duel panas ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menilai bahwa Thailand memiliki skuad terbaik di Piala AFF U23 kali ini. Namun Sin menegaskan bahwa Timnas Indonesia U23 akan memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan tersebut. Striker Timnas Thailand U23 Natitron mengajak supporter tuan rumah memenuhi Stadion Rayong untuk merongrong Timnas Indonesia U23 karena menurutnya kehadiran penonton akan memompa semangat juang pemain. Mengingat Indonesia bukan lawan yang mudah, karena kehadiran supporter bisa jadi tambahan kekuatan. Salah satu ambisi Natitron dalam laga semifinal melawan Indonesia adalah mencetak gol. Ia percaya mencetak gol lebih cepat akan menaikkan mentalitas pemain. Pemain Chiringai United berusia 22 tahun ini mengaku cukup puas dengan penampilan Changsung atau Gajah Perang, tetapi ingin penampilan lebih solid lagi di semifinal. Dengan demikian, Timnas Indonesia wajib mewaspadainya. Timnas U23 Indonesia memiliki keuntungan jelang melakoni babak semifinal Piala AFF U23 2023 melawan Thailand. Pasalnya Bagas Kava dan kawan-kawan memainkan satu pertandingan lebih sedikit dari tuan rumah. Selain itu, Garuda Muda juga memiliki waktu istirahat lebih panjang dari lawannya ini. Karena Timnas Indonesia U23 mengakhiri fase grup pada 20 Agustus. Sementara Thailand baru mengakhiri pertandingan pada 21 Agustus. Dengan demikian, pasukan Sintayong memiliki 4 hari waktu istirahat usai melakoni 2 pertandingan. Sementara Thailand hanya memiliki waktu 3 hari istirahat usai melakoni 3 laga fase grup. Meski begitu, pasukan Sintayong tetap tak boleh lengah sedikit pun dari Gajah Perang. Seperti yang kita ketahui bahwa skuad Garuda Muda turun dengan kekuatan 21 pemain untuk turnamen Piala AFF U23 kali ini. Rotasi pun terus dilakukan pada 2 pertandingan babak penyisihan grup B. Dari 11 pemain yang turun dari menit pertama, ada 5 pemain yang terus diandalkan di kubu skuad Garuda Muda. Pemain tersebut yakni kiper Hernando Ari, Bagas Kava, Ramadan Sananta, Beckham Putra, Kade Arel, dan Arkan Fikri. Mereka pun berpeluang besar akan kembali tampil sejak menit awal pada laga semifinal melawan Thailand, yang mana akan digelar 24 Agustus mendatang. Berkaca dari Piala AFF sebelumnya, saat Sintayong menemukan komposisi terbaiknya, bahkan pemain tersebut akan terus mendapatkan kepercayaan. Menariknya, pemilihan 2 nama yakni Kade Arel dan Arkan Fikri cukup mendapatkan perhatian. Pasalnya, kedua pemain ini masih berusia 18 tahun dan kemungkinan besar akan kembali dibawa di kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. Keberhasilan Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke babak semifinal pun membuat para pecinta sepak bola tanah air merasa bangga. Pasalnya, tim merah putih yang tampil tanpa kekuatan penuh akhirnya bisa mendapatkan tiket ke babak 4 besar. Tak hanya pecinta sepak bola Indonesia, tetapi juga tim pelatih pun merasa bangga karena tim merah putih mengamankan satu tempat. Untuk itu, Novo Arianto pun memberikan pesan menohok kepada para pemain tim merah putih. Pemain disentil dengan diingatkan agar mereka bisa bermain dengan baik, nantinya dengan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dengan begitu, mereka akan tampil bagus demi mendapatkan hasil yang maksimal. Novo Arianto pun dengan tegas ingin Bagas Kava dan kawan-kawan bisa menampilkan yang terbaik nanti dalam laga semifinal. Berikut ini adalah deretan nama pemain Thailand yang wajib diwaspadai oleh Garuda Muda. Pertama, Yotsakon Burapa. Pemain berusia 18 tahun ini tercatat telah mencetak 1 gol di Piala AFF U23 ini. Selain itu, penyerang Bilip Chonburi ini tercatat pernah membobol gawang Hernando Ari Sutaryadi, yakni di final SEA Games 2023 lalu. Kemudian,
Pocara Chainarong yang juga baru mencatatkan 1 gol di Piala AFF U23 ini. Penyerang berusia 22 tahun ini pun merupakan salah satu penyerang muda di Thailand yang mempunyai kiprah apik. Tak hanya itu, lini serang Thailand juga diberkahi sosok winger yang penuh skill dan tajam pada diri Patra Soimbalai. Kehadirannya bisa membuat area kiri pertahanan timnas Indonesia U23 kewalahan. Pemain berusia 21 tahun ini pun juga baru mencetak 1 gol di Piala AFF U23 2023. Timnas U23 Thailand bakal menjadi lawan Timnas U23 Indonesia di babak semifinal Piala AFF U23 2023 ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi partai ulangan final SEA Games 2023 di Kamboja Mei lalu. Alhasil, skuad Garuda Muda sukses meraih medali emas SEA Games sekaligus mengakhiri penantian selama 32 tahun. Guna mewujudkan misi balas dendam ini, Isara Sritaro pun selaku pelatih Thailand mengaku akan mempelajari gaya bermain skuad Garuda Muda. Namun fokus Isara Sritaro tampaknya sudah teralihkan ke Vietnam meski lawan yang dihadapi di semifinal adalah Indonesia. Dalam komentarnya usai laga melawan Filipina, Isara mengakui bahwa Vietnam adalah lawan terkuat di turnamen ini. Tentu ini bisa menjadi celah bagi Garuda Muda untuk memberikan efek kejut karena dipandang sebelah mata. Pelatih kepala Timnas U23 Vietnam Hang Antoine mengecam tindakan pemainnya usai timnya menang atas Filipina di laga grup C Piala AFF U23 2023 ini. Terutama ketika Nguyen Van Trong melakukan tindakan tak suportif ketika terlibat bentrokan dengan pemain lawan. Oleh karena itulah ia mengaku ingin melupakan kemenangan atas Filipina dan fokus ke pertandingan berikutnya. Sementara di babak semifinal sendiri, Vietnam akan menghadapi Timnas U23 Malaysia yang melaju ke 4 besar sebagai juara grup A. Timnas Vietnam tampaknya benar-benar serius dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Pasalnya, Timnas Vietnam membuat gebrakan dengan menantang 3 tim kuat Asia sekaligus di FIFA Matchday Oktober mendatang, di mana pada September ini, skuad besutan Philippe Troussier terlebih dahulu akan menghadapi Timnas Palestina. Tak cukup sampai di situ, Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF baru ini juga membuat gebrakan untuk FIFA Matchday Oktober dengan melawan Korea Selatan. Selain itu, Vietnam juga akan menghadapi Cina pada 10 Oktober, kemudian disusul dengan pertandingan melawan Uzbekistan 3 hari kemudian. Langkah Vietnam ini merupakan sebuah gebrakan lantaran tidak banyak negara yang memilih melawan 3 tim sekaligus di FIFA Matchday. Menariknya, 3 lawan Vietnam di FIFA Matchday kali ini adalah memiliki peringkat di atas mereka. PSSI menerangkan pertandingan uji coba Timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Jawa Barat, di mana duel itu akan dimainkan pada 30 Agustus 2023. Namun belum dijelaskan pada pukul berapa kick-off akan dilakukan. Adapun uji coba ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia U17 menatap Piala Dunia U17. Mantan pelatih Timnas Indonesia U17 Fakri Husaini lantang bersuara, yakni mengkritisi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Hal ini tidak terlepas dari sebuah kampanye Ketua PSSI pada saat mencalonkan diri ketika Kongres luar biasa. Menurut mantan nahkoda Timnas Indonesia U17 ini, kala itu visi misi dari PSSI cukup bagus. Tapi ada satu hal yang terselip di sana, adalah youth development atau pembangunan usia muda. Fakri lantas mengatakan bahwa kemajuan sepak bola suatu negara tidak terlepas dari peran kebijakan infrastruktur usia muda. Untuk membangun sepak bola di suatu negara itu nggak dipisahkan ini. Youth development ini nggak bisa diabaikan. Jadi nggak usah mimpilah mau membangun sepak bola yang hebat, tapi tidak sedikit pun memikirkan dengan serius. Jelas Fakri Husaini.